menyimpul teman akrab kita di kegiatan. Saya sengaja nih di belakang sawah melihat pemandangan sehingga kita stres, kita bisa masa pandemi yang sama kita hadapi dan semoga kita tetap bisa menjaga kesehatan bersama-sama. Sebelum kita mulai perbincangan dan percakap-cakap sedikit lagi apa yang akan menjadi tema kita sekitar 5 menit, memberikan sedikit silakan. Oke, saya sebelumnya saya minta maaf dulu karena tadi sebenarnya sekitar 10 menit yang lalu saya di jalan menuju perjalanan ke Goa di Makassar. Ternyata ada apa di perbatasan itu PSBB gitu. Nah, besar lagi. Jadi ya oke, teman-teman saya sapa dulu semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di sepanjang perjalanan saya mengalami ganggu gitu. Tapi sebenarnya peristiwa yang sering dialami oleh setiap orang, terutama orang-orang yang teman-teman kaum urban, yaitu kemacetan. Merefleksi peristiwa yang kita alami sekarang, yaitu COVID-19 atau virus corona. Di virus corona ini ada beberapa film yang dianggap connect dengan kejadian yang kita alami sekarang di seluruh dunia ini, yaitu film The Flu. Itu semua film-film yang hanya menyerupai atau mirip dengan COVID-19. Tapi sebenarnya ada film yang peristiwa yang kita alami hari ini, karena kita lagi berbicara tentang sastra atau Hollywood, judulnya A Quiet Place. Mungkin ada di antara teman-teman yang Quiet Place. Jadi di A Quiet Place itu ada spesies monster yang tidak senang dengan keramaian. Jadi ketika suara berisik, maka yang adalah orang yang melakukan menciptakan suara berisik itu, dia akan mengundang monster itu dan monster itu akan memakannya. Ya, sama halnya dengan peristiwa yang siapa sih yang menciptakan keributan itu? Siapa sih? Siapa lagi kalau bukan manusia? Ketika kita berbicara persoalan sastra ataukah segala sesuatu yang membutuhkan perenungan-perenungan yang dalam, yang paling penting yang kita lakukan adalah mencari ruang
yang paling hening, baik itu berupa suasana maupun menciptakan menghadirkan nuansa hening itu. Nah, saya rasa akan banyak ataukah setelah peristiwa COVID ini atau peristiwa corona ini, insya Allah dalam waktu dekat kita semua akan keluar dari masalah ini. Saya rasa akan bukan hanya menciptakan kelompok-kelompok, karena terakhir saya membaca sebuah berita di bulan 3 kemarin, ternyata banyak kekerasan rumah tangga yang menciptakan perceraian gara-gara karantina mandiri itu, karantina dipaksakan atau lockdown. Dan sekarang dan banyak yang mengalami gangguan jiwa. Nah, kenapa di waktu-waktu tenang-tenang seperti ini tidak ada perkuliahan sederhana, bahkan alumni SMA saja dinamakan alumni COVID gitu. Nah, saya setelah peristiwa corona kita menghasilkan banyak karya. Beberapa waktu terakhir ini banyak menulis gitu. Kenapa? Karena ya dan perencanaan itu kita buat, dan ternyata ada peristiwa yang merugikan kita semua ini. Rencana apapun kecuali satu, bertahan hidup. Dan bertahan hidupnya dengan berada di dalam kamar, di dalam rumah sendiri. Nah, di masa-masa semestinya kita banyak meluangkan waktu untuk menulis atau berkarya atau membaca buku. Wilayah diskusi yang lebih renyah ke depan, saya mendengar unek-unek teman-teman, ataukah ada yang ingin tema yang kita bicarakan hari ini. Saya rasa itu dulu, Pak Operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, dalam dengan saya juga kacau, nanti bisa baik teman-teman yang untuk sama-sama berdiskusi sambil belum. Silakan. Dibuka teman-teman. Ya, saya perjelas kembali ya. Agak putus-putus tadi suaranya Kak Naim. Mungkin ada dari teman-teman sekalian yang ingin bertanya atau menanggapi dari materi yang kita sudah share di video YouTube ya. Barangkali hampir semua sudah menyaksikan. Nah, ini kesempatan bagi teman-teman semua untuk bertanya dan juga boleh menyampaikan argumennya terkait tema kita pada hari ini. Silakan. Ya, di sini sudah ada Ika Herianti, Rahmaini Jupri,
Om Taiti, Nur Widya, Nur Faika, Ibu Arsia, Nurul Alifah, Arinda Nurul, Ilham, Galeri, Raslina, Ibu Raslina, Nurlinda, Asni, Nur Indasari, dan Samsinar. Silakan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan. Bisa juga di chat di grup bila ada yang ingin bertanya. Ya, Kedengaran? ya silakan Ibu Raslina. Ya, bisa juga menyalakan videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jelas terdengar? Ya, sudah jelas. Ya. Baik. Alhamdulillah kesempatan untuk bisa berdiskusi via online seperti ini. Sebelumnya saya adalah orang yang sejak muda dulu waktu usia SMA sangat suka sastra Islami. Saya mengenal terlebih dahulu penulis-penulis sastra Rosa dan lain-lain. Di tengah pandemi hari ini, memiliki anak-anak dalam usia bagaimana kira-kira saya memasukkan atau menerjemahkan secara praktis di tengah kondisi hari ini yang kemudian anak-anak itu paksakan atau secara sukarela untuk kemudian tinggal teman-teman yang kemudian sastra itu bisa berperan untuk bisa dan kejenuhan mereka dalam school from home. Saya pikir itu saya Ya, terima kasih kepada Ibu Raslina atas pertanyaannya. Mungkin agak jelas kedengaran, Banjul ya. Nah, tadi ada beberapa bagaimana menerjemahkan secara praktis terkait sastra ini, khususnya dalam nuansa sekarang kepada anak-anak misalnya di rumah. Mungkin bisa direspon. Iya, langsung ya. Ya, langsung Banjul. Ya. Oke, Ibu siapa tadi? Bu Raslina. Ya, Bu Raslina. Ya, saya pernah dan sekarang lagi melihat banyak juga komunitas-komunitas yang mungkin bisa menjadi salah satu inspirasi ya, Bu. Yaitu mendongeng. Jadi ada Instagram juga komunitas teater kalau monolog, kalau ada yang yang sempat lihat atau bisa berkunjung di situ atau nge-follow di situ salah satu aplikasi sastra terutama di dalam pembacaan atau deklamasi, saya rasa itu adalah metode yang cukup menarik, apalagi di zaman seperti ini, di masa wabah seperti ini. Kita semua berada di depan laptop dan merekam aktivitas kita, dan anak-anak mereka mencari cerita di searching cerita di mana saja, terus mereka
eh, menunjukkan mempertontonkan di depan kamera bagaimana mimiknya, bagaimana cara penyampaiannya, bagaimana deliverynya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya rasa aplikasi salah satu bentuk aplikasi sastra di masa seperti ini itu saya rasa cukup menarik. Di samping menulis juga gitu. Saya rasa ketika anak-anak diminta untuk misalnya stay at home atau tinggal di rumah dan mereka menulis tentang peristiwa-peristiwa di dalam rumahnya, ya saya rasa nggak usah mengajak anak-anak untuk bersastra dulu. Setidaknya mereka tahu bagaimana cara mendeskripsikan atau menarasikan sebuah peristiwa, terutama peristiwa-peristiwa yang ada di rumah. Apa yang terjadi di siang hari, apa yang terjadi, apa yang terasa berbeda beberapa hari ini dibandingkan pada saat sebelum terjadi COVID dan seterusnya. Nah, saya rasa itu salah satu atau dua metode yang mungkin bisa Ibu terapkan di dalam pengajaran. Kalau saya sendiri sering mengajak anak-anak di sini walaupun cuma 2-3 orang untuk ngumpul. Walaupun ya dalam kondisi yang informal ya Bu ya, dan kondisi yang cukup aman. Karena di tempat kami juga kita berusaha untuk tidak melebihi jumlah dari yang diatur oleh pemerintah, yaitu 5 orang gitu. Jadi saya biasa mengumpulkan 3 orang anak-anak untuk belajar membaca dongeng, dan ketika mereka membaca ya mereka saling menertawa satu sama lain gitu. Itu saya rasa menarik sekali untuk sebuah peristiwa gitu ya. Mungkin itu tawaran saya. Oke, terima kasih kepada Bang Julian telah merespon dari pertanyaan Ibu Raslina. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan atau ditambahkan oleh Ibu Raslina? Bisa dinyalakan mic-nya, Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi saya menangkap tadi sinyalnya putus-putus. Jadi saya menangkap bahwa cara praktis untuk menerjemahkan sastra dalam keluarga, utamanya terhadap anak-anak adalah melalui mendongeng ya melalui mendongeng. Nah, alhamdulillah saya sudah melakukan ini sejak lama kepada anak-anak. Hanya saja kemudian menjadi sebuah masalah atau ada disrupsi akhir-akhir ini ketika anak-anak itu sudah mulai mengenal gadget. Ya, ketika mereka sudah mulai mengenal gadget, sehingga jam baca itu menjadi mulai kacau. Ya, walaupun saya di rumah menerapkan jadwal untuk bermain gadget, tetapi tetap saja ketertarikan kepada gadget itu lebih besar dibandingkan dengan ketertarikan mereka kepada buku gitu. Jadi mungkin ada trik-triknya bagaimana mengalihkan minat anak terhadap buku itu untuk kemudian mengalihkan aktivitas mendongeng ini dari dunia buku ke dunia digital yang pernah Pak Zul terapkan mungkin di dalam keluarga. Mungkin itu. Ya, silakan bisa langsung direspon. Ya, Bu. Ya, saya saya sampaikan dulu sebelumnya, saya ini belum berkeluarga dan saya juga sementara ini melatih anak-anak yang bukan anak-anak saya, Bu. Calon kemanakan? Ya. Saya rasa gini. Amin. Amin. Ya, saya rasa memang kita memasuki sebuah era yang cukup untuk mengajak anak-anak membaca buku.
Itu bukan dibilang mustahil, tetapi memang kita membutuhkan sesuatu yang apa ya, trik yang lebih kompleks lagi untuk mengajak anak-anak membaca buku. Sekarang kita mau, misalnya kita mau mengajak mereka mendongeng di YouTube, program-program dongeng banyak banget, channel YouTube yang konten-konten dongeng banyak sekali gitu. Dan saya melihat, misalnya ponakan saya melihat menonton dongeng-dongeng dongeng-dongeng, baik dongeng-dongeng dari lokal misalnya Indonesia atau di internasional, ya bahkan kita ini kalah gitu mendongeng gitu. Walaupun ya beberapa kali saya juga cukup pernah ikut dalam kompetisi dongeng. Ya, kalau dibandingkan mereka-mereka yang pro itu, wah nggak ada apa-apanya saya gitu. Saya sering bereksperimen ke anak-anak dan ternyata memang berat. Cuman yang terpenting kita perlu ketahui bahwa ada dua hal yang berbeda antara peradaban dan budayaan. Kalau kita menonton YouTube, berarti kita sedang melakukan aktivitas peradaban. Tetapi ketika kita melakukan aktivitas seperti ini, ada interaksi, berarti kita sedang melakukan aktivitas kebudayaan. Kita mungkin bisa membeli peradaban, kita bisa membeli handphone, kita bisa membeli gadget yang paling mahal sekalipun, tetapi kebudayaan atau daya cipta kita itu tidak ada yang mampu membayarnya. Saya rasa itu mungkin motivasi yang paling tepat buat kita semua agar kita bisa mengalihkan cara pandang orang, anak-anak atau generasi-generasi yang sekarang untuk beralih dari aktivitas peradaban menjadi aktivitas kebudayaan, yaitu aktivitas mencipta atau bukan menjadi orang-orang yang menciptakan tradisi menonton atau tradisi yang pasif. Saya rasa itu dari saya. Kalau bicara masalah triki, untuk saat ini saya belum punya trik apapun untuk itu. Cuma beberapa tadi yang saya sempat sampai. Selebihnya mungkin trik itu seiring waktu berjalan, dan ibu mungkin jauh lebih tahu karena ibu memiliki anak dan saya masih memiliki keponakan. Saya kira itu saja. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Zulkifli ya. Ya. Sudah cukup Bu Raslina? Masih ada? Masih ada, tapi beri dulu kesempatan kepada yang lain. Oke, baik. Terima kasih. Ya, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya terkait tema kita, sastra dalam jaringan dan respon pada kemanusiaan. Saya lihat sudah ada beberapa partisipan di sini yang sudah bergabung, ada dari kalangan dosen, juga ada dari guru, ada mahasiswa. Ya, silakan bisa menyampaikan pendapat juga, sharing lah kalau memang tadi ada yang ingin direspon mengenai trik atau tips, ya melanjutkan dari pertanyaan Ibu Raslina. Ya. Mungkin ada teman-teman yang lain atau saya sebut, mungkin dari Om Taiti, Ibu Arsia, siapa lagi yang hadir di sini? Ilham, Pak Kasman. Ya, silakan teman-teman. Ika Haryanti, terus Asni. Ya. Ada dari teman-teman semua? Ya, halo teman-teman semua. Cek. Oke, silakan Pak Suherman. Ya, bisa Masuk, memperkenalkan diri juga dan mengajukan pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Irsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rekan-rekan. Ada
ibu guru, ada mahasiswa-mahasiswa yang telah bergabung juga. Kemudian ada saya panggil apa ini? Pak Zulkifli apa Bung Zulkifli apa Om Zulkifli ini? Saja, Sebelumnya Pak. salam kenal dari Om Taiti. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu bahwa mari kita bersama-sama mendoakan salah satu orang hebatnya Indonesia yang barusan berpulang ke rahmatullah, salah satu seniman kita, Didi Kempot. Mudah-mudahan beliau diterima di sisinya. Amin. Amin. Menanggapi pembahasan tadi, saya tidak tahu ini saya mau bertanya atau mau bagaimana ini. Cuma saya tertarik saja ingin sedikit bicara karena saya tertarik pada persoalan trik-trik tadi. Nah, kalau disampaikan oleh Bung Zulkifli tadi bahwa memang masih belum punya trik untuk hal itu karena memang belum punya semoga secepatnya lah supaya triknya juga cepat bisa didapat. Ya, jadi kebetulan saya pribadi sudah ada sih juga tapi baru berapa ini 1 tahun. Tapi lo 1 tahun ini parah ini, bahaya ini karena dia sudah mulai mengenal gadget juga ini. Padahal di awal-awal ini hanya berbagi pengalaman saja. Ini padahal di awal-awal itu karena kita tadi bicara soal dongeng, ya memang kemarin-kemarin dari awal itu ibunya itu sering mendongengkan dia sebenarnya lewat lisan ya. Nah, dan umur berapa kemarin itu? Umur ya dari kecil sih. Dan ketika didongengkan itu pandangannya itu memang terarah ke responnya bagus, tetapi setelah sudah mulai agak kenal sedikit dan kemudian matanya sudah mulai melirik gadget, itu sudah mulai agak berubah, ada perubahan di situ. Dan memang seperti saya bisa mengatakan bahwa ini memang adalah tantangan besar untuk kita semua. Karena memang saya sangat sepakat sekali tadi bahwa peradaban ini yang perlu kita ubah menjadi sebuah kebudayaan, dalam hal ini daya cipta. Karena benar sekali tadi bahwa kita tidak boleh hanya tinggal diam dan terlena dalam suasana yang sangat konsumtif seperti ini. Dan itu saya sadari juga. Nah, kemudian pelajaran yang ingin saya bagikan bahwa mungkin salah satunya ini saya sadari sebagai katakanlah orang tua ya. Karena mungkin hal itu juga ada pengaruhnya dari orang-orang di sekeliling anak. Dalam hal ini mungkin karena orang-orang di dekatnya juga dia lihat selalu di tangannya yang ada selalunya gadget. Jadinya ya begitulah, karena memang sifat dasar anak itu adalah ya suka meniru, apalagi anak yang masih dalam tahap perkembangan diri. Ya, peniru terbaik kata orang di samping saya ini. Jadi mungkin itu salah satu, dan sekarang memang kami juga masih mencari trik-trik apa yang kemudian akan diterapkan sehingga nantinya bisa menepis sedikit perlahan kejadian itu. Walaupun sebenarnya sekarang kami juga sudah mulai sadari bahwa hal itu sangat tidak elok sebenarnya. Jadi mungkin kembali lagi, intinya adalah mungkin kembali lagi kepada kita sebagai orang-orang terdekatnya. Termasuk mungkin juga teman-teman yang sedang bergabung yang lain ini. Kayak ada ini beberapa mahasiswa mungkin juga bisa dijadikan salah satu pertimbangan. Jadi bisa memberikan edukasi kepada entahkah itu adiknya atau sepupunya, mungkin bisa diberikan. Apalagi sekarang ada tadi yang masukan tadi
dari Bung Zulkifli yang pertama ini bisa mungkin juga kepada rekan-rekan mahasiswa bisa diterapkan di daerahnya masing-masing, bisa memberikan edukasi kepada anak-anak. Ini yang mohon maaf ini Bung, jadi saya sekedar informasi bahwa yang bergabung ini di Gering Mahasiswa ini adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Rekang prodi PGSD. Jadi kebetulan sekali. Jadi mungkin masukan tadi ini sangat bermanfaat dan mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa bisa menjadikan pelajaran untuk bisa kemudian dicoba diaplikasikan di lingkungan masyarakat di kampungnya masing-masing untuk apakah itu pengisi kekosongan ataukah sebagai pembelajaran. Saya kira itu mungkin dari saya, Pak Irsan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Suherman ya, yang juga merupakan salah satu dosen seni rupa di Universitas Muhammadiyah Rekang. Ya, itu tadi sharing ya terkait beberapa tadi respon dari teman-teman semua. Mungkin ada yang ingin bertanya dari teman-teman mahasiswa semua atau Ibu Guru, ada Ibu Guru Arsia di sini. Ya, ada Ilham, ada Galeri, ada Wardianto. Ya, silakan teman-teman semua. Ada? Halo. Ya, boleh juga mengajukan Bisa ya, pertanyaan. bisa Oh, silakan. saya sambung. Ya, silakan disambung Ibu Raslina. Ya. Baik, ini mungkin sekedar kan kita sharing ya. Saya sangat sependapat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Suherman, dan itu memang saya rasakan sekali ya bagaimana kemudian apa namanya, karena anak itu sebagai peniru ulung dan dia akan meniru apapun yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Dan kami menyadari bahwa memang seperti itu. Sebagai orang tua memang ada pergeseran dari ketertarikan terhadap buku yang dahulu saya sendiri merasakan itu. Dahulu sangat kutu buku yang bisa menikmati buku di mana dan kapan saja. Tapi kemudian setelah mengenal gadget dan melihat bahwa ada begitu banyak aplikasi dan banyak hal yang bisa saya lakukan melalui gadget, salah satu di antaranya yang kemudian membuat saya begitu terpikat adalah mengikuti kelas-kelas online di dalamnya yang membuat saya bisa dengan cepat kemudian menerima ilmu. Seperti itu. Nah, hanya saja kemudian anak-anak yang akalnya belum sempurna itu tidak bisa kemudian menerima mungkin alasan itu. Ya, ketika mereka melihat ada gadget di tangan orang tua yang terbetik di dalam pikiran mereka adalah oh, orang tua saya suka gadget. Seperti itu. Nah, sehingga dari fakta yang terjadi di dalam keluarga saya ini, saya kemudian berusaha untuk berpikir ini saya minta tanggapan teman-teman ya kepada Pak Zul juga walaupun belum punya anak ya. Suatu saat siapa tahu nanti ya, karena sebagai seorang calon bapak itu pasti akan punya visi nanti di dalam keluarga bagaimana nanti mendidik anak-anaknya dan beradaptasi dengan kondisi kita hari ini. Seperti itu. Apalagi kemudian nanti anggaplah kalau misalnya Pak Zul itu tahun depan itu kemudian punya anak seperti itu, berarti generasi Pak Zul itu nanti itu akan lahir di generasi yang lebih di atas generasi apa ya hari ini, generasi Alpha. Ya. Nah, kalau anak saya itu di generasi Z, yang kemudian anak-anak saya itu sangat familiar sejak mereka lahir dengan dunia gadget, walaupun kami berdua tidak mengenalkannya hingga mereka di usia 4 tahun. Seperti itu. Nah, sehingga dari saya kembali tadi, saya kemudian jadi kepikiran bahwa suatu saat buku ini akan ditinggalkan dan kita akan bertransformasi seperti yang sudah mulai hari ini ke buku digital, gitu, ke buku digital. Kalau menurut teman-teman yang yang aktif dalam budaya
sastra dan budaya ini, apakah kira-kira ketika selama ini anak-anak kita itu hanya menjadi sebagai konsumen dari peradaban, lalu kemudian kita balik menjadi produsen peradaban, maksudnya mereka yang kemudian menciptakan dongeng-dongeng itu dengan membuat channel-channel di YouTube, ataukah mereka kemudian menjadi pengarang cerita-cerita novel-novel online kayak gitu yang sudah marak kita lihat, lalu kemudian meninggalkan dunia buku, apakah kemudian ini adalah sebuah langkah yang tepat? Saya pikir karena bagaimanapun kondisi mereka sudah berada di dunia yang seperti ini, yang dikelilingi oleh dunia teknologi ya, dan kedepannya nanti akan semakin berkembang kayak gitu. Kenapa kemudian kita tidak berusaha untuk membalikkan posisi mereka dari yang tadinya sebagai konsumen menjadi produsen? Saya pikir mungkin itu. Ya, terima kasih atas sharing dari Ibu Raslina. Mungkin ada yang mau direspon dari Banjul atau tidak, Ji? Coba Irsan sendiri jawab dulu sebagai ayah. Ya, kemarin kita ada sesinya sih terkait itu juga, literasi di dalam keluarga, khususnya literasi digital. Nah, saya pikir memang ada beberapa masukan yang sangat bagus tadi dari berbagai penanya, dan itu sepertinya saya tidak ingin menanggapi, tapi ya mengambilnya sebagai referensi juga, karena ini memang adalah tantangan kita semua. Nah, sekalipun memang bukan berarti yang orang tua saja bisa terjun di dunia literasi anak, seperti itu. Tapi kita juga bisa semua berperan. Seorang pegiat sastra juga bisa melakukan inovasi-inovasi di dalam menggiatkan bagaimana sastra anak, dan saya kira bukan hanya satu instrumen saja, bukan hanya dongeng saja barangkali. Mungkin ada cara-cara lain, misalnya sastra lokal yang selama ini terpendam, barangkali itu bisa digaungkan kembali dengan ya, cara-cara lokal pula barangkali. Nah, ini sudah tergabung juga. Sebetulnya ada dua pembicara kita, jadi bukan hanya Banjul, cuma Banjul ini adalah pembicara utamanya. Ada Fadli Bumi juga, mungkin sudah tergabung ya. Tadi sudah sempat bergabung. Kayaknya gangguan jaringan juga ya. Ini sebelum mungkin yang lain ada yang mau bertanya, di dalam video Banjul ini kan sempat menyinggung terkait Yuval Noah Harari. Dan saya juga sempat membaca khususnya pada buku Homo Deus. Nah, kalau kita melihat transformasi yang diceritakan oleh Harari ini, yang semula diantaranya dari buku Sapiens, pada saat di Homo Deus saya cenderung melihat bahwa ada semacam pernyataan dari Harari bahwa kita ini hidup di zaman yang sedikit demi sedikit menggeser yang namanya humanisme. Apakah nanti itu bisa diterjemahkan sebagai kemanusiaan yang kira-kira sudah bisa dialimediakan juga ke dalam dunia digital. Misalnya kita tahu bahwa berbagai perasaan, psikologi yang dicoba untuk dimasukkan ke dalam apa yang disebut oleh Harari sebagai algoritma. Semua katanya sebetulnya sudah bisa dimasukkan ke dalam algoritma, dan di situ kan dikatakan bahwa dunia digital ini nanti bisa saja memberikan jawaban terhadap siapa kita sesungguhnya. Kalau dulu kan atau dalam pemilihan langsung kita disampaikan pilihlah sesuai dengan hati nuranimu, itu kan kayak humanis sekali kan.
Nah, sekarang kalau ingin mengenali diri sendiri, kata Harari ya, tanyalah pada Google. Google akan memberi pertanyaan. Nah, kalau seperti itu, apakah nanti sastra juga akan digeser dengan artificial intelligence yang katanya perasaan-perasaan manusia nanti bisa dijawab secara instan atau diminiaturisasi oleh teknologi. Jadi untuk menjawab siapa saya, untuk apa saya hidup, mungkin saja Google sudah bisa menjawab. Nah, yang menarik karena kata Harari juga di bagian lain, imajinasi, mimpi, dan fiksi itu akan menjadi perbedaan yang kedepannya akan dikembangkan oleh manusia. Nah, kira-kira kalau merespon hal ini, bagaimana sih kesiapan atau semacam upaya dunia sastra merespon hal-hal yang seperti ini dalam perkembangan teknologi seperti ini, yang bahkan dikatakan oleh Harari ini adalah dunia di mana semua orang berkiblat pada data, agama data, selamat datang di era data. Maka Jokowi sendiri kan bilang data sekarang adalah aset, bukan lagi minyak sebagai modal besar di negeri ini, tapi data dan ya itu tadi industri 4.0 dan sebagainya. Mungkin ada yang mau direspon dari argumen saya yang mungkin perlu juga diluruskan. Apakah saya salah baca atau seperti apa tafsiran saya? Ya, terima kasih Banjul. Silakan Banjul. Oh ya, oke. Mungkin ya sekarang ini agak berat-berat ini pertanyaannya nih. Tadi agak sedikit terlupakan. Bukan terlupakan, agak sedikit apa ya? Saya ahistoris karena saya belum pernah mengalami persoalan rumah tangga gitu. Memiliki anak dan mendidik anak. Kalau anaknya orang, saya banyak mendidik gitu. Dalam artian ya anak-anak kecil. Kalau berbicara mengenai Harari, ya saya melihat memang Harari itu cenderung teknokrat, tidak, jadi tentang kematian humanisme dan seterusnya itu ya memang dalam struktur pengetahuan Yuval Harari itu ya memang seperti itu. Dia akan menyingkirkan gagasan-gagasan tentang apa ya? Ya, suaranya kayak seperti Diri ya. dan mempermudah. Ya. Oke, lanjut Banjul. Lanjut ya. Oke. Atau mempermudah segala sesuatunya itu bekerja gitu. Jadi manusia di masa yang akan datang adalah manusia yang lebih banyak mengandalkan otak ketimbang otot. Jadi kamu bisa bergerak kemana saja tanpa harus menggunakan otot kamu. Itu prediksi-prediksi yang akan terjadi sekitar 50 tahun ke depan seperti itu. Tapi itu salah satu gagasan-gagasan teknokrat dan itu sangat dibenarkan oleh Yuval Harari. Nah, kalau Yuval mengatakan kalau kamu mau mencari sesuatu, kamu tidak perlu kemana-mana, kamu cukup Google saja. Padahal sebenarnya Google sendiri itu adalah mesin pencari, bukan mesin penemu. Kamu bisa mencari banyak hal di situ, tapi kamu tidak bisa menemukan apa saja yang kamu inginkan sebenarnya. Kita cuma mencari dan terus mencari. Jadi apakah dengan adanya data itu kita sudah selesai? Saya rasa itu tidak pernah cukup karena seperti yang saya bahasakan di video saya, bahwa ada seorang penyair yang mengatakan gitu, bagaimana logika statistik bekerja? Saya memiliki 2 roti, ada 2 orang di depan saya, dua roti itu saya memberikan ke orang yang pertama dan tidak memberikan ke orang yang kedua. Apa yang terjadi? Statistik menjawab bahwa setiap orang mendapatkan 1 biji roti.
itu kegagalan statistik. Dan itu perlu kita menjadikan, bukan kegagalan, saya menganggap itu sebagai sebuah refleksi buat kita bahwa angka-angka dan segala bentuk indeks dan seterusnya itu adalah tidak mencerminkan sebuah diskursus. Data yang baik adalah data yang menciptakan diskursus, bukan cuma sekedar angka. Nah, yang berarti pada intinya adalah diskursusnya, bukan datanya. Karena data tanpa diskursus itu hanyalah angka-angka dan penjumlahan begitu saja, tidak ada arti apa-apa di dalamnya. Selalu ada wacana di balik itu. Nah, kalau memang wacana yang lebih utama, maka disitulah sebenarnya literasi bekerja, wilayah etik bekerja, wilayah-wilayah filsafat bekerja, yang sampai hari ini bahkan agama pun diabaikan sebenarnya oleh siapa namanya, Yuval. Itu dalam satu tulisannya yang akankah kita mengubah cara pandang kita tentang kematian, yang ditulis oleh Yuval itu. Agama bahkan bisa dikatakan cukup diremehkan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau melirik dari sejarah sampai sekarang, apa sih yang membuat manusia itu tidak menjadi kacau? Undang-undang kah? Pemikiran kah? Saya pikir kontribusi terbesar dalam sejarah manusia dalam wilayah etik adalah agama, dan kita tidak bisa serta-merta melepaskan itu. Dan itu memang adalah PR kita semua untuk mengajarkan, ya seperti tadi yang dibahasakan tadi oleh Ibu, itu memang perlu kita sampaikan ke anak-anak gitu. Memang ini adalah sebuah sebuah kewajiban untuk mewariskan itu kepada anak-anak kita, bahwa kita memiliki ruang yang di luar daripada persoalan gadget, persoalan mencari dan seterusnya, yaitu kepercayaan. Dan rasa percaya itulah yang membuat kita membuat kita muncul di hadapan publik, bukan lagi menjadi makhluk-makhluk penonton dan seterusnya. Saya kira itu sangat connect dengan apa yang kita bicarakan di awal. Menjadi manusia kebudayaan itu adalah menjadi manusia yang dinilai, bukan lagi menjadi makhluk-makhluk yang penilai, orang-orang yang menjadi seperti yang dibahasakan netizen maha tahu gitu. Kita cuma makhluk-makhluk yang bisa memberikan komentar dan seterusnya. Tetapi makhluk yang autentik itu adalah makhluk yang memiliki citra dan identitasnya sendiri sehingga mampu mencipta gitu. Itulah saya rasa sesempurna-sempurnanya manusia yang kita miliki. Saya pikir itu. Ya, terima kasih atas respon dari Banjul. Mungkin ada dari teman-teman sekalian yang ingin memberi pertanyaan. Sudah ada Padli Bumi juga yang bergabung di sini. Ya, mungkin ada semacam argumen juga atau menguatkan tema kita pada hari ini terkait sastra dalam jaringan dan respon pada kemanusiaan. Karena kita pikir sekarang sastra cyber itu kan memberi banyak kesempatan bagi siapapun. Kalau kita tahu bahwa dulu di media hanya kalangan tertentu dan itu kan terbatas. Dan boleh jadi itu kan proses sampainya ke pembaca itu membutuhkan waktu. Nah, sementara dalam cyber kita tahu dengan internet ya kecepatannya mungkin bisa langsung merespon fenomena-fenomena yang ada. Nah, mungkin ada dari Padli Bumi yang juga beberapa kali kelihatan juga memberi karya di media-media internet. Silakan. Padli Bumi bisa mendengar? Belum bisa ya? Iya. Kayaknya masih tidur. Masih tidur ya. Dinyalakan HP-nya dan tidur kembali. Tadi jadi sepakat ya Bang Jul, kalau
di kampus-kampus sekarang itu penelitian kuantitatif itu sudah dihapuskan aja lah. Kita beralih ke kualitatif interpretasi aja. Oh, ya mungkin mau direspon Banjul. Karena biasanya kalau sastra kualitatif ya atau seperti apa? Karena saya rasa kalau kuantitatif dalam sastra apanya yang mau dikuantifikasi? Apakah perilaku manusianya atau seperti apa Banjul? Dalam ilmu Perasaan mau dihitung. humaniora juga itu, ya bisa direspon. Udah benar, udah benar. Udah benar. Saya setuju, Bang. Dari inilah. Iya, apa ya? Saya memang bukan dalam artian ya karena itu bukan kayak metode penelitian saya gitu kalau menggunakan kuantitatif. Tapi ya kuantitas itu tidak pernah menunjukkan kualitas dan begitu pun juga seterusnya. Begitu pun juga sebaliknya. Saya rasa apa ya? Kita memang membutuhkan statistik. Kita tidak bisa pungkiri statistik itu memberikan kita ruang bahwa ilmu pengetahuan itu apa ya? Kalau kita menolak kuantitatif, berarti kita menolak kita menjadi orang yang anti sains juga sebenarnya. Jadi Menolak rasa adanya rasio, Bang. betul. Ya, membuat kita sebenarnya anti sains juga. Dalam artian kita selalu memiliki insting kita sebenarnya selalu menginginkan kemungkinan yang terbaik. Jadi meskipun itu kemungkinannya buruk, tetapi dia adalah kemungkinan terbaik di antara semua kemungkinan yang ada, maka kita akan memilih itu. Itu saya rasa itu sudah menjadi insting kita, dan ilmu pengetahuan itu berpihak kepada instingnya kita. Saya rasa itu mungkin jawaban yang cukup bijaksana untuk tidak terlalu meninggalkan nilai kuantitatif. Saya kira begitu, Bang. Baik, ya. Oke, siap. Ya, dari teman-teman mungkin ada yang ingin memberi tanggapan, sharing, atau seperti apa. Khusus mungkin misalnya dalam sekolah ada yang ingin merespon dari teman-teman guru. Ya. Atau apakah di dalam misalnya pelajaran sekolah saat ini sastra sudah mendapatkan tempat yang kira-kira kalau kita lihat di sini kan ada Pak Rudi yang secara praktik juga biasa memberi ruang kepada teman-teman atau adik-adik di sekolah, mungkin bisa memberi semacam pertanyaan atau pengalaman di sekolah khususnya terkait sastra. Silakan Pak Rudi. Pak Rudi, bisa mendengar? Iya, siap. Iya, Komandanku. iya. Iya. Nah, silakan memperkenalkan diri dan pertanyaan atau. Oh ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kalau saya secara pribadi, saya tidak punya pengalaman tentang bersastra karena saya kebetulan anak teknik sastra. Bengkel maksudnya, bengkel sastra. Iya, seperti itu dia. Kalau ingin membagi tentang cerita dunia sastra di anak sekolah atau di bangku sekolah, saya melihatnya sudah mulai memasuki roh-roh, tapi
pada persoalannya aplikasi itu pengaplikasiannya masih belum maksimal, karena pertama mungkin pada persoalan pada persoalan literasi di sekolah tentang sastra masih sangat kurang. Kemudian kedua, rata-rata juga siswa masih menganggap sastra itu tidak terlalu penting. Tapi itu kemudian saya bertanya kembali kepada beberapa siswa, ketika kamu mengatakan bahwa sastra itu tidak terlalu penting, kenapa kamu menggunakan gombalan-gombalan kepada perempuan? Itu pertanyaan biasa saya katakan ke anak-anak laki-laki. Ternyata menjadi sebuah kesalahan bagi saya ketika saya tidak mengamalkan apa yang saya pahami tentang sastra ke anak-anak. Jadi perlu memang pembelajaran sastra itu ke anak-anak, khususnya untuk di bangku sekolah. Entahlah kalau kuliah. Kalau saya mendengar Pak Jul tadi berbicara banyak tentang sastra, saya kembali merendispose ingatanku tentang semester 5 tentang Kak Ahyar Anwar yang menjelaskan tentang dunia sastra. Keren sekali. Saya justru juga, Kak Rudi, kan siap. ini kita tahu sekarang masa pembelajaran atau mengajarkan dari rumah via daring. Apakah pelajaran sastra juga terjadi dalam proses saat ini? Atau mendapatkan ruang? Ya. Iya, terjadi. Iya. Alhamdulillah, khusus untuk kelas yang saya ajar, khusus kelas 10 berarti kelas 1 SMK, SMA, materi kesetaraan itu sudah masuk. Contoh itu di sekarang, ya kebetulan sekarang materi yang saya berikan itulah apresiasi puisi. Cuman anak masih ya begitu, belum terlalu mengetahui hakikat tentang apa sih sebenarnya itu sastra, padahal sebenarnya itu sangat penting, tapi ya lama-kelamaan namanya butuh proses seperti itu. Seperti itu mungkin Pak Irsan Gagah dalanku. Iya, terima kasih Pak Rudi. Ada beberapa ya kemudian menimbulkan pertanyaan juga dari Pak Rudi. Nah, belum mengetahui terkait hakikat atau apalah dari sastra itu. Nah, mungkin ada semacam bukan lagi tips atau apa kegambaran sastra di dalam sekolah atau untuk pelajar. Mungkin ada step-step atau seperti apa mengantar mereka untuk mendalami sastra itu. Ada mungkin dari respon Banjul. Iya ya. Dalam satu pertemuan Bang, saya ya mendapatkan satu gagasan dari seorang teman bahwa ada 3 mitos tentang sastra yang sebenarnya selalu merasuki orang untuk tidak menulis gitu, terutama menulis karya sastra. Yaitu yang pertama, sastra itu katanya membawa sastra itu harus mendayu-dayu. Ini kegagalan kita menyampaikan kepada anak-anak ya, terutama anak-anak baru untuk diajak masuk di dunia sastra. Kadang-kadang mereka berpikir seperti itu, bahwa sastra itu harus mendayu-dayu. Di sini kegagalan kita. Kita juga terkadang karena membaca karya sastra yang high, yang tinggi, akhirnya anak-anak mau sampai ke tahap itu, padahal mereka belum sampai ke untuk masuk ke gerbangnya saja mereka agak kesulitan gitu. Nah, mestinya sastra itu dibuat diperkenalkan dengan cara yang ya, karena memang
dunia sekarang adalah dunia yang cukup melihat teks itu adalah sesuatu yang mudah di scroll dan seterusnya. Ada orang yang bikin status di scroll down terus dan seterusnya, sehingga tidak ada lagi yang menarik untuk membaca tulisan yang panjang. Nah, inilah yang sebenarnya mesti diajarkan untuk membuka ruang ke teman-teman yang pemula. Yang pertama itu, yang kedua adalah katanya sastra itu membawa pesan moral. Nah, ini kalau sama namanya, saya lupa namanya sastranya, dia bilang ya biarkanlah urusan moral itu diserahkan kepada para ulama dan para ustadz gitu. Biarkanlah sastra bekerja sebagaimana sastra, tidak usah ikut-ikutan membawa pesan-pesan moral. Biarkan pesan moral itu sesuai dengan apa yang ada, yang kita respon terhadap satu peristiwa, sebuah kejadian, sebuah kegelisahan, atau menanggapi sebuah teks dengan berbagai macam kemungkinan. Bukannya kan sastra itu selalu menciptakan kemungkinan-kemungkinan yang baru. Nah, itu. Yang ketiga, katanya sastra itu harus benar. Nah, inilah yang menjatuhkan gagasan tentang fiksi sebenarnya. Bahwa fiksi itu betul-betul berangkat dari imajinasi. Jadi tidak usah diinterupsi. Ada sebuah novel, mungkin sampai hari ini mungkin diperdebatkan, itu ada novel judulnya Sang Pangeran. Bagi yang pernah baca, yang judulnya yang menceritakan tentang Pangeran Diponegoro. Nah, Sang Pangeran ini malah penulisnya, pengarangnya itu mengkonfirmasi bahwa ini benar loh. Novel ini benar loh. Sejak kapan ada novel yang benar? Nggak usah dipastikan kebenarannya gitu. Sebuah novel biarkanlah dia menjadi fiksi. Iya, jadi penulisnya itu namanya Salim Afilla. Di Twitter itu dia selalu mengkonfirmasi semua kritik-kritik yang ada di tiap paragrafnya loh. Ini jurnal atau novel? Ya. Oke, terima kasih ya atas. Masih ada Banjul? Saya putus-putus jaringannya. Halo. Oh iya, Halo. Cek. Ya, sudah selesai. Oh, sudah selesai ya? Oh ya. Ya. Ya, terima kasih Banjul atas respon tadi terkait apa juga. Mungkin ada dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Cek. Ya. Di sini ada Ika Herianti, Ibu Arsia, Mutiara, Ilham. Ya, mungkin Ilham ada yang mau ditanyakan? Nur Widya. Ya. Ada Galeri. Siapa Galeri? Julia namanya kayaknya itu. Ya. Ilham. Mungkin ada yang mau ditanya? Bu Fatima. Siapa lagi? Ya, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman mungkin. Tidak apa-apa sekali-kali moderator mengisi pertanyaan ya. Sebenarnya moderatornya sudah standby ini, Pak Naim, sudah bisa. Saya harusnya tadi jadi peserta.
Ya, terkait tadi Bang Jul, bagaimana kan mungkin kalau kita simak memang sastra ini kayaknya lebih dominan pada teks yang kita dengarkan tadi. Sastra lisan, sastra lokal itu sepertinya belum mendapatkan tempat yang banyak. Kemudian yang kedua, orang belum bisa mengetahui apakah yang dimaksud juga dengan sastra lisan seperti apa dan bagaimana kira-kira memfasilitasinya itu menjadi sebuah materi untuk disampaikan di dalam ruang-ruang pembelajaran misalnya. Nah, kemudian ini juga cek. Ya. Bisa dimatikan dulu yang lain yang mungkin Bang Fadli. Ya, atau ya kita sudah bergabung dengan. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Masuk Pak Bupati. Putus-putus kayaknya. Di mana posisinya nih? Bagus di jaringan. Kecelakaan kebudayaan ini. Oh. Ya, ada mungkin dari dengan masyarakat keren di Selatan. Ada Fadli konspirasi lagi kayaknya ini. Merespon apa yang sempat didengarkan terkait tema kita pada hari ini, atau dijawab dulu pertanyaan saya tadi, bagaimana? Sempat jadi dengar kah? Halo. Atau bisa menambahkan materi kita pada hari ini. Yang tentang jaringan, sementara saya kuota saja tidak punya suara di situ putus. Iya, putus-putus. Jadi inilah repotnya juga sepertinya kalau kita bersastra dalam jaringan, karena sedangkan kita mendengarkannya secara lancar juga ya, belum tentu bisa diresapi. Bisa kedengaran Fadli atau teman-teman yang lain? Jadi ada anekdot di kampus UIN. Kita bertanya jaringan Telkomsel atau Indosat, tapi kita bertanya jaringan apa nih? Jaringan NU atau jaringan Ya, masuk. Cek. Tes. Sastra Orde Baru, sastra milenial. Misalnya kita merespon perkembangan
sastra cukup menarik di wilayah para pemikirnya. Saya berpikir jangan-jangan nanti setelah wabah berlalu, atau jangan-jangan memang saat ini para sastrawan membuat proyek sastra corona mungkin, atau akan sastra berbicara tentang kemanusiaan. Masa pandemi ini memaksa banyak seniman mencoba untuk dengan caranya masing-masing keluar dari ketidak kondisi yang tiba-tiba datang. Dan apalagi kalau misalnya anak-anak milenial merespon kondisi saat ini, itu lebih banyak mungkin dengan yang mendayu-dayu, tetesan syahdu. Kondisi itu yang pasti banyak direspon oleh sastrawan. Saya pasti akan melihat bahwa nanti akan muncul antologi sastra berbau corona. Sastra Kan muncul corona. itu, Pak. Kan muncul. Nah, itu tanggapan saya mengisi kekosongan. Silakan dibantah mungkin Pak Rudi atau Om Taiti, silakan. Atau Bang Sul, silakan masuk lagi. Yang ingin memberikan tanggapan juga sambil menunggu Irsan sepertinya sedang keluar. Ayo silakan teman-teman. Tes. Ya, masuk. Bumi, silakan, mungkin ada Hai. dari tadi di Bumi. Monggo, Oke, Bang, saya mengerti. wejangan-wejangannya terkait tema kita Oke, pada hari ini adalah salah satu tragedi. Terima kasih. Saya langsung masuk dan tidak tahu dari tadi. Karena ini namun saya harus keluar terlalu jauh. Setelah saya di luar pun tidak selancar. Jadi, halo. Halo, ada? Oke.
sastra yang kita pakai. Tapi saya mau bilang bahwa kesastraan di tengah pandemi ini, kalau misalnya kita pandemi ini pertandingan sepak sastra dan terakhir, bahwa apa yang terjadi malah sebaliknya. Saya tidak melihat keluar toh? Nah, oke. Jadi saya tidak melihat lanjut, ada lanjut. hal yang mengagetkan, ada perubahan yang signifikan dari dunia kesastraan pandemi seperti ini. Walaupun semoga begini, social distancing, stay at home adalah kemerdekaan yang telah lama ditunggu untuk bisa berkarya, harus memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang lain untuk orang-orang yang berkesusastraan sambil memikirkan aktivitas lainnya. Lalu momen seperti ini menjadi bola liar untuk seperti apa yang dikatakan tadi, orang-orang yang baru mau belajar, orang-orang yang yang berkesusastraan melalui media daring. Dan menurut saya ada kebingungan. Walaupun saya tidak tahu apa sih yang mungkin sudah, tapi tidak masuk di dalam pendengaran saya. Mungkin begitu. Tanggapan lagi dari teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain. Kami lihat di sini juga sudah bergabung ada Ibu Asmega. Silakan mungkin apakah berbagi pengalaman tentang terkait tema kita pada hari ini, yaitu tentang silakan. Bang kayaknya sudah tidak ada di dalam bergabung ini. Bagaimana? Masih ada? Oh, sudah, Mas. Ibu Asmega mungkin silakan, Ibu. Mungkin ada tanggapannya atau semacam sharing pengalaman. Tidak ada, mungkin kita bisa berikan kesempatan kepada kedua mempelai pagi hari ini untuk memberikan mungkin semacam karena berhubung juga ini waktu sudah menunjukkan pukul 11.37, jadi mungkin kita
sebentar lagi akan mengakhiri pertemuan kita. Jadi sebelumnya, kalau memang sudah tidak ada dari teman-teman yang lain, kita persilakan kepada kedua panelis untuk menyampaikan mungkin semacam closing statement atau pesan-pesan atau apalah. Silakan mungkin. Pertama dari Bang Zul mungkin. Silakan. Ya, terima kasih Bang. Ya, saya pikir peristiwa-peristiwa seperti ini mesti diperbanyak atau frekuensinya diperbanyak, dan saya rasa salah satu efek dari virus corona ini adalah kita menemukan banyak metode gitu, dan salah satu metodenya adalah seperti ini. Banyak hal yang akan berubah di masa yang akan datang nanti, dan kalau Anda penganut Darwinis, penganut evolusi, maka cuma orang-orang yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang mampu bertahan hidup. Sastra pun mesti beradaptasi, dan kita tidak mungkin berada di kondisi yang lama, tapi tidak harus melupakan yang lama itu. Seperti tadi yang dibahasakan sebelumnya tentang pendidikan anak dan sebagainya, ya kita mesti harus lebih fleksibel menanggapi kondisi milenial dan kondisi kekinian. Kita mesti pelajari lagi agar anak-anak tetap merasakan warisan-warisan yang sudah lama tertanam, lama terolah, dan mampu menjawab semua tantangan yang ada di setiap masa itu. Cuman mungkin kita belum menemukan formula yang tepat. Saya rasa itu saja. Sastra tetap abadi, dan mungkin dia berganti wajah. Saya pikir itu saja, Bang. Ya. Baik, terima kasih Bang Zul. Lanjut ke panelis kedua. Silakan. Panelis keduanya sudah out. Sudah out ya, 4.000 Bumi ya. Iya. Saya kira mungkin pergi closing saja. Ya. Siapa yang ini. Oke, baik. Ya, saya kembalikan. Kebetulan mohon maaf tadi saya langsung ambil alih karena kayaknya Pak Irsan lagi ada ini ya. Ya, tadi diambil alih kembali. Masalah jaringan Banjul, jadi sempat tidak mengikuti. Sebetulnya masih sangat menarik sebetulnya untuk mendiskusikan sastra khususnya di tengah-tengah pandemi ini. Dan tentu saja mungkin ke depannya ada perubahan seperti yang disampaikan oleh teman-teman semua tadi, bahwa pandemi ini memberi banyak pelajaran, memberi banyak hikmah, mungkin termasuk juga sastra di dalamnya. Jadi kita semua di masa seperti ini tentu diajak juga untuk berpikir, merenungkan kondisi-kondisi yang ada, dan kemudian mencoba kira-kira ke depannya apakah nanti lebih berfokus ke mana, apakah ke depannya orang sudah mulai menanam di rumahnya atau seperti apa. Nah, ini kan perubahan-perubahan yang mungkin nanti akan terjadi. Dan sastra bisa saja mungkin kembali seperti yang disampaikan oleh Banjul, kembali ke alam, ke pusat, ya, seperti di beberapa tulisannya yang sudah diterbitkan di Kuli Maspul juga. Jadi manusia-manusia sastra yang berpusat pada alam itu lentur, dan mungkin saja sebetulnya dia punya survive yang lebih, karena kita tahu di samping ketahanan pangannya yang kuat, ya mungkin dalam menanggapi dunia informasi saat ini dia mungkin lebih fleksibel juga. Tapi kan ini butuh banyak pendalaman dan perenungan ke depannya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Banjul yang menyempatkan diri di tengah-tengah pembatasan sosial
skala besar di Makassar. Semoga cepat berlalu ini pandemi, musibah ini. Dan yang beberapa yang saya garis bawahi tadi, bahwa sekalipun memang kita hidup di era data ini, tapi tanpa diskursus, ya mungkin itu hanya menjadi penjumlahan. Dan sekira forum ini karena menghadirkan diskusi, wacana, itu bisa menghidupkan era data kita di dalam jaringan, tapi itu menghidupkan. Nah, kemudian ada juga bagaimana kita menjadi manusia yang punya kebudayaan aktif di dalam masa-masa seperti ini. Jadi tidak hanya menjadi konsumen, tapi ya menjadi produsen, menjadi orang yang kreatif di masa-masa seperti ini. Saya kira seperti itu. Terima kasih juga kepada Pak Di Bumi yang jaringannya agak bermasalah, dan semoga sesi-sesi berikutnya kita akan lancar lagi diskusinya. Sebentar siang kami informasikan bahwa akan dilanjut sesi yang dibawakan oleh Dr. Ilham Kadir. Temanya itu memayungi sesama dengan sedekah dan edukasi dalam masa pandemi. Itu pukul 2. Jadi silakan teman-teman bisa kembali bergabung di forum Zoom ini. Dan bagi yang ada di dalam sini bisa juga mengajak teman-teman yang lain untuk hadir berbagi. Terima kasih sekali lagi. Salam literasi. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.